Pemirsa, kita masuk pada berita yang pertama. Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya pada saat pembahasan dan penetapan RAPBD tahun anggaran 2022 menyoroti adanya ketidakadilan terhadap implementasi program Rumah Layak Huni yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di tahun anggaran 2021 lalu di 4 kampung. Pasalnya warga yang berbeda pilihan politik di Pilkada tahun 2020 lalu diabaikan untuk program bansos tersebut. Hal itu ditegaskan oleh juru bicara fraksi PDI Perjuangan Charlie Maipau dalam pandangan umum fraksinya pada saat sidang paripurna pembahasan dan penetapan RAPBD Rabu lalu. Menurut dia, program Rumah Layak Huni harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat, sehingga dapat memotong mata rantai kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Karena menurut FPDI Perjuangan, pada level implementasi program tersebut terjadi ketidakadilan terhadap penerima bantuan sosial tersebut, di mana kepentingan politik masih mendominasi terhadap program ini dan mengabaikan warga yang berbeda pilihan politik pada Pilkada 2022 lalu. Program Rumah Layak Huni harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat, sehingga dapat memotong mata rantai kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Hal ini perlu ditegaskan, karena pada level implementasi program tersebut di lapangan, terjadi ketidakadilan pada target sasaran penerima bantuan di masyarakat, di mana kepentingan politik masih dominan untuk program rehab rumah layak huni yang mengabaikan rakyat yang berbeda pilihan politik pada Pilkada 2020. Di sisi lain, program tersebut tidak menyentuh keseluruhan masyarakat di satu kampung, di mana ada masyarakat yang tidak dapat menerima program bantuan tersebut. Sementara program dimaksud hanya berlaku 1 kali dalam 5 tahun bagi masing-masing kampung. Penegasan ini didukung dengan data masyarakat penerima bantuan yang ada pada dokumen anggaran para dinas pertanahan dan pemukiman rakyat, di mana rumah masyarakat yang tidak layak dan harus mendapat perhatian pemerintah justru diabaikan dari program tersebut. Sedangkan masyarakat yang rumahnya sudah layak justru menjadi prioritas penerima bantuan, diakibatkan karena masyarakat yang memiliki rumah tidak layak berbeda pandangan politik. Untuk itu, mohon penjelasan pemerintah daerah. Dia mengatakan pihaknya pun telah mendapatkan data pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Kaimana, di mana masyarakat yang seharusnya memiliki rumah yang belum layak huni karena berbeda pilihan tidak masuk dalam program ini. Sementara itu, Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furwada dalam jawabannya menjelaskan bahan bangunan lokal seperti batu dan pasir dibeli langsung dari masyarakat setempat, termasuk melibatkan masyarakat lokal sebagai pekerja. Menanggapi pandangan fraksi PDI Perjuangan terkait dengan program perbaikan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan pada perubahan APBD tahun 2021, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pertama, untuk menciptakan perputaran ekonomi masyarakat, bahan bangunan lokal seperti batu dan pasir dibeli dari masyarakat penerima bantuan, sedangkan bahan lokal seperti kayu untuk sen, pintu, dan jendela tidak diambil dari masyarakat karena mengingat jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang sangat singkat, maka pihak ketiga langsung menyediakan kusen, pintu, dan jendela dari kota Kaimana dalam bentuk barang jadi atau bukan bahan baku kayu. Selain itu, untuk penyimpanan bahan non-lokal, pihak kontraktor menyewa rumah penerima bantuan sehingga menambah pendapatan masyarakat. Dua, mengingat waktu penyelesaian pekerjaan pada perubahan APBD tahun 2001 yang sangat singkat, sedangkan volume pekerjaan sangat besar, maka pihak kontraktor harus menggunakan tenaga skill yang banyak untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Namun perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan perbaikan rumah layak huni di 4 kampung tersebut juga ada memperkerjakan beberapa orang tenaga kerja lokal di kampung setempat. C. Terkait prinsip keadilan terhadap penerima bantuan perbaikan rumah layak huni, perlu kami sampaikan bahwa penentuan kepala keluarga penerima bantuan
Perbaikan rumah layak huni ditentukan berdasarkan hasil survei lapangan dan perencanaan yang dilakukan oleh OPD terkait. Wabu Pasbola dalam kesempatan itu pun mengatakan karena tenggang waktu pekerjaannya yang singkat, maka pekerjaan rehab rumah layak huni tersebut diberikan kepada pihak ketiga. Meski terkait dengan program rehab rumah layak huni tersebut, dianggarkan kembali sebanyak 26 kampung di tahun anggaran 2022 ini, namun belum dapat diketahui apakah pekerjaan tersebut dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat lokal atau diberikan lagi kepada pihak ketiga, mengingat waktu pekerjaan di APBD Induk tahun anggaran 2022 ini cukup lama. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan Kabar Triton mengabarkan.